dipancarluaskan dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Alhamdulillah kita hari ini di penghujung bulan Maret ya, tanggal 31 Maret 2021. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk mengudara ya, atau duduk di Mesir, meja siap. Oh, gitu. Mesir ya, meja siap. Oke. Saya pikir Mesir itu keberadaban Fir'aun. Ya, alhamdulillah kita bisa menyapa Mitra JC kembali dari program Bincang Inspirasi Bunda dan Buah Hati. Dan seperti yang Mitra JC lihat di layar handphone Mitra yang mungkin saat ini sedang sedang berselancar di media sosial dan meluncur ke Facebook Radio JC, sudah ada Umi Anik Retnawati, selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda. Betul. Nah, sebelum kita lanjut bahasan kita, terlebih dahulu Dara akan menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dara. Gimana sehat Umi? Alhamdulillah sehat. Mbak Dara, apakah sudah vaksin? Alhamdulillah sudah di Jakarta Islam Center, sudah vaksin tahap kedua. Oh siap, alhamdulillah. Petugas JC, PJLP-nya dan juga untuk karyawan Badan Manajemen JC juga sudah. Karena vaksinasi sangat penting ya untuk tahap normal lah kehidupan. Memutuskan ya mata rantai COVID-19. Dan harapan kami dengan adanya vaksinasi ini didukung ya oleh masyarakat, dan harapan saya dengan terlaksananya vaksinasi ini sekolah akan cepat dibuka. Itu dia yang nanti ya kan. Ya. Kehidupan kembali normal. Betul supaya ekonomi juga cepat tumbuh kembali, anak-anak bisa sekolah, dan psikologi orang tua juga tidak terganggu. Anak juga tidak terganggu, interaksi anak dengan temannya terjalin. Nah itu faktor-faktor itu yang harus kita pertimbangkan, karena selama 1 tahun benar-benar ini bahkan lebih ya, karena kemarin itu kalau nggak salah sekitar 16 Maret ya, 16 Maret artinya mungkin lebih setengah bulan ya, 15 hari gitu. Nah itu adalah psikologi yang sangat terganggu ya buat anak-anak kita. Nah gimana buat Bunda atau Mitra JC yang saat ini sedang berselancar di media sosial, bisa meluncur ke Facebook Radio JC di live di siaran kami, dan boleh bertanya ataupun menanggapi siaran kami di Facebook Radio JC. Dan juga buat Mitra JC yang pengguna media sosial YouTube ya, bisa subscribe channel YouTube Jakarta Islamic Center, dan juga Mitra JC yang saat ini sedang stay tune di 107.7 FM boleh berpartisipasi di 0813 1777 3396. Dan tentunya Mitra JC, hari ini kita akan membahas seputar anak cerdas dunia akhirat. Iya, Masya Allah. Cerdas menginspirasi. Ya, betul. Siapa sih yang nggak pengen orang tua yang nggak pengen anaknya cerdas? Betul. Di dunia dan di akhirat. Di dunia sukses, di akhirat selamat. Iya. Itu yang diharapkan para orang tua. Dan tentunya untuk mendapatkan anak cerdas dan instan itu anak cerdas dunia dan akhirat itu enggak instan gitu, ada prosesnya, ada yang harus dilakukan, tahapan-tahapan. Iya, betul. Nah, tentunya kita akan bahas ini. Betul, ya. Nah, Umi berbicara tentang anak cerdas. Ini kan harus seimbang ya. Harus seimbang antara EQ dan SQ. Nah, ini harus seimbang nih. Ya, ada 3 komponen ya, Mi? Ya, ada 3 ranah untuk supaya anak kita ini mampu mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Ya. Jadi dunia dan akhirat ini anak harus mampu mempunyai kecerdasan intelektual, yaitu biasa kita sebut dengan IQ, dan emosionalnya kita sebut dengan
kecerdasan emosi, selanjutnya adalah spiritual ya. Jadi kita sebut dengan kecerdasan spiritual. Jadi antara ketiga, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual ini harus ada dalam diri anak dan seimbang. Seimbang, jadi tidak harus lebih dari yang lainnya. Mengapa saya mengatakan 3 ini sangat penting? Karena di peradaban hari ini, di zaman hari ini, IQ itu untuk tingkat keberhasilan peserta didik atau tingkat keberhasilan siswa ataupun mahasiswa untuk mencapai keberhasilan di masyarakat nanti, kalau hanya mengandalkan IQ saja, menurut penelitian terbaru itu hanya 20%. Yang 80% itu lebih cenderung ditetapkan oleh emosional. Jadi emosional sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik. Jadi tidak hanya IQ, karena IQ itu hanya 20%. Maka nggak heran kalau kita kembali menengok kehidupan kita, Mbak Dara. Saya ketemu dengan anak, dengan teman saya yang memang sudah bertahun-tahun kita tidak pernah ketemu ya Mbak Dara ya. Ketika bertemu kok dia sudah memakai seragam TNI, ada yang seragam Polri dan yang lain-lain. Dan ketika saya tanya, ketika saya cek ke belakang, itu teman saya yang paling nakal loh. Ketika di flashback ya. Iya, itu teman saya yang nakal loh gitu. Ternyata mereka berhasil loh di masyarakat gitu ya. Artinya ternyata IQ itu tidak hanya 20% mempengaruhi keberhasilan seseorang untuk hidup di dalam masyarakat. Nah, kembali lagi ketika saya di sekolah, tiba-tiba ada murid saya datang minta legalisir. Umi, saya minta legalisir. Oke, dia legalisir. Aku awalnya nggak begitu memahami siapa dia. Siapa dia? Ini anak kok ganteng banget, keren gitu ya. Ternyata dia senyum-senyum sama saya, sok dekat gitu kan. Aku juga siapa ini. Tetapi kalau datang ke sekolah tentunya kan pasti mempunyai kepentingan. Ketika saya tanya, Umi, aku kan murid Umi. Yang mana? Aku yang ini ya. Ketika kita tengok ke belakang, dia anak yang memang benar-benar luar biasa ketika kami mendidik, ekstra ketat dalam pengawasan tingkah lakunya, nilai-nilainya juga tidak seperti yang kita harapkan gitu. Tapi ternyata ketika lepas dari sekolah, dia kembali ke masyarakat, maka dia berhasil. Nah, dari situlah saya juga mau menarik benang merah kesimpulan bahwa memang keberhasilan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh IQ mutlak, tetapi bagaimana ketika seseorang mampu mempunyai emosional yang stabil, justru itulah nanti akan menjadi pemenang di dalam masyarakat. Itu yang sangat sangat kita tekankan kepada orang tua, kita informasikan dengan penuh pengertian bahwa kita tidak usah terlalu apatis gitu ya. Atau menuntut kepada anak kita terlalu menganggap anak kita ini bodoh. Tidak perlu. Kenapa seperti itu? Karena IQ ini sifatnya keturunan, Mbak. Jadi turunan dari lahir. Ya, jadi kalau ada anak-anak kita yang memang jauh seperti apa yang kita harapkan, mari kita tengok garis kita bagaimana, DNA kita bagaimana nih ya, bagaimana IQ kita. Karena IQ anak-anak kita itu akan sama dengan kita. Maka IQ itu sebuah anugerah. Tapi kalau emosional itu bisa kita latih, bisa kita olah, bisa kita didik melalui pendidikan, melalui pola asuh yang kita terapkan kepada anak-anak kita. Dan kasih Ananda, SD kasih Ananda konsen sekali
di dalam membina emosional anak-anak, sehingga anak-anak ini mampu menstabilkan amarahnya, mampu menstabilkan rasa sedihnya, sehingga dia walaupun sedih dia bisa tersenyum. Kan sulit ya Mbak, harus ada latihan. Iya, harus belajarnya itu nggak yang cuman sebentar gitu kan. Membutuhkan proses yang lama dan pola asuh yang sangat mempengaruhi emosi anak-anak kita. Oke. Nah, ini kan ada 3 komponen ini. Iya. Fungsi-fungsinya bisa dijelaskan? Fungsinya ini saling mempengaruhi ya Mbak ya, saling mempengaruhi, saling berdiri bergandengan tangan. Contohnya ketika seseorang mengetahui kejadian yang ada, terus dia mampu menganalisis situasi yang ada, artinya dia sedang menggunakan IQ-nya. Jadi fungsi IQ itu apa? Dia paham kondisi nyatanya begini. Dia mengerti fenomena yang situasi saat ini aku pada posisi ini loh. Itu dia paham banget, dia ngerti banget. Nah, ini fungsi IQ. Sedangkan fungsi IQ untuk apa? Dia mampu mengelola hatinya. Oh, aku posisinya. Iya. Oh, posisi saya saat ini aku sedang dijauhi loh oleh teman-temanku, misal. Ya. Aku sedang dijauhi loh oleh teman-temanku. Dia tahu posisi itu. Oh, teman-temanku lagi bete nih sama aku. Anak ini tahu. Lantas anak ini mampu mengelola hatinya. Oke, kalau aku memang anak teman-temanku lagi nggak suka sama aku, lagi bete sama aku harus bagaimana nih? Oh, aku harus menyambung silaturahim. Oh, aku harus mungkin traktir dia gitu kan? Atau saya harus menyapa lebih dulu. Nah, ini berarti anak ini, peserta didik ini paham situasi dirinya dan mampu mengelola hatinya. Nah, selanjutnya adalah spiritual. Ini adalah yang menguatkan segalanya. Dia mampu survive, dia mampu keluar, dia mampu mengubah situasinya. Jadi ada dorongan dalam hati untuk mengubah situasi yang tidak nyaman menjadi nyaman. Ini adalah spiritual. Spiritual. Maka satu IQ, EQ dan SQ ini adalah sebuah kesatuan yang utuh, sehingga anak didik ini mampu menjadi pemenang, mampu gol ketika terjadi keseimbangan. Dia paham situasinya, dia mampu mengatasi kegalauan hatinya, dan dia mampu merencanakan keluar dari masalah itu. Nah, ini 3 ranah yang harus kita kembangkan dalam anak-anak kita. Nah, dari ketiga komponen tadi, mana yang lebih penting nih? IQ kah? IQ kah atau SQ? Ya, jadi kalau kita mau pilah-pilah Mbak Darah ya, pilah-pilah IQ dan EQ itu masuk kepada hablum minanas. Ya, jadi ketika dia paham situasinya dan dia mampu mengelola hatinya, dan itu sebenarnya masih masuk hablum minanas. Sedangkan kalau masuk ke spiritual, dia sudah menggantungkan apa yang terjadi pada dirinya, fenomena apa yang ada dirinya, kesedihan hatinya, kesenangan hatinya, dia gantungkan semuanya hanya kepada Allah. Nah, kalau ditanya siapa di antara ketiga ini yang penting, semuanya penting, tetapi ada yang lebih penting, yaitu spiritual. Spiritual, jadi kecerdasan spiritual. Maka di dalam kurikulum K13 saat ini ada 4 penilaian KI. Ya, kompetensi inti yang harus dinilai oleh guru. KI1 ini guru menilai spiritualnya. KI2 guru menilai sosialnya. KI3 guru menilai pengetahuannya, dan KI4 guru menilai keterampilannya. Dari 4 komponen ini, jika memang siswa mempunyai nilai yang
tinggi, aspek yang tinggi, instrumen-instrumen yang diberikan guru kepada dia mampu terlewati, portofolio yang diharapkan guru mampu dikerjakan dengan baik, artinya anak ini akan mencapai mencapai tingkat kemampuan atau derajat yang diinginkan oleh tujuan nasional dari pendidikan itu, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Jadi bangsa Indonesia akan cerdas jika memang mempunyai KI 4 ini, KI 1, 2, 3, dan 4. Spiritual, sosial, intelektual, ya, pengetahuan, dan keterampilan. 4 menjadi satu kesatuan. Ketika kita kembali kepada IQ, EQ atau SQ, SQ ini ibaratnya kalau kita berperang gitu ya, dia itu panglima, Mak. Dia itu panglima. Ya, yang paling utama, yang paling pokok di dalam segala sesuatu. Karena kegundahan hati, kegelisahan hati, kegalauan. Lagi galau enggak? Ada di samping Umi gak galau lagi. Asik. Lagi galau, lagi gundah. Apalagi anak-anak sekarang yang sudah menginjak-injak remaja ya, sudah mulai mengenal pasangan hidupnya. Mungkin ada cekcok atau ayah bunda yang sedang tidak suwarna dengan pasangannya. Ini mungkin untuk intelektual tahu kondisinya. Saya tahu, saya lagi nggak nyaman ini, kan seperti itu. Emosi pun tahu. Oke, aku tidak seharusnya untuk marah dengan kamu. Mungkin emosi bisa kita tahan. Tapi ketika dia tidak mempunyai spiritual yang kuat, maka akan melampiaskan kepada hal-hal yang negatif. Nah, ini spiritual menjadi satu, menjadi panglima di dalam keseharian kita. Kemarin ada seseorang yang datang ke saya, Mbak Dara. Ketika SMP saya bertemu dia, itu cerdas, intelektualnya tinggi, mampu berbahasa Arab dan mampu berbahasa Inggris sangat tinggi. Tetapi ketika kemarin bertemu, tiba-tiba kecerdasannya itu turun, low, sampai di titik mungkin kelas 4 SD. Ketika saya tanya kenapa, bagaimana, ternyata dia mengalami depresi yang sangat akut. Di sekolah dia mengalami perundungan, bully, perundungan yang memang sangat menyiksa dirinya. Dia tahu keadaan itu. Saya tahu saya dibully. Emosinya saya tahu saya harus menahan emosi. Tetapi ketika dia tidak kuat menahan spiritualnya, tidak kuat, tidak digantungkan dengan Allah, maka yang terjadi adalah dia terjatuh dan depresi. Sehingga saat ini dia harus terapi. Kemarin terapi di salah satu pusat terapi, mahal juga Mbak Dara biayanya ya. Saya tanya itu biayanya sampai 6 juta per bulan, dan itu kan step by step, tidak bisa langsung, dan konsumsi obat itu kan sangat berpengaruh kepada IQ-nya, kepada tulang-tulangnya, dan dan masih banyak lagi. Maka mari kita jaga anak-anak kita, jangan kita korbankan anak-anak kita dengan emosi kita sesaat. Gitu. Baik, kalau kita mau lihat dari apa sih sebenarnya untuk meningkatkan, itu ya pertanyaannya, untuk meningkatkan Mbak Dara ya, untuk meningkatkan SQ, spiritual kita, untuk meningkatkan spiritual anak-anak kita. Yang pertama yang harus kita berikan adalah menanamkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakinkan, penanaman kepada anak didik kita bahwa ada zat yang lebih kuat, zat yang patut dijadikan sandaran untuk kita ketika terjadi kegalauan. Ya, apapun kita sandarkan kepada Allah. Yang kedua adalah performance. Ya, performance, kerja keras, kerja ulet, itu harus kita berikan kepada anak-anak kita sehingga dia kuat di dalam menghadapi kehidupan. Kerja keras, ulet, dan kembali lagi, kerja keras dan ulet itu semata-mata adalah untuk mencapai ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keras, kerja ulet,
kerja cerdas itu jangan hanya karena pimpinan, atau jangan hanya karena guru, ya, atau jangan hanya karena pasangan hidup kita. Kenapa? Kalau itu hanya kita sandarkan hanya sampai di titik yang tipis, maka dia akan gampang robek. Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk menggantungkan diri hanya kepada Allah, untuk meluruskan niat bahwa apapun tujuan hidup kita, apapun yang kita lakukan, benar-benar kita fokuskan, kita utamakan hanya untuk mencari ridho Allah. Dan selanjutnya adalah bagaimana seorang ibu mau mengajak anak-anaknya untuk ibadah rutin, sholat subuh bersama, sholat 5 waktu ya, mengajarkan kepada anak-anak kita proses Rasulullah di dalam menerima sholat itu sampai beliau itu diperjalankan dari Mekah ke Palestina dengan kendaraan yang begitu cepatnya. Kalau untuk menjadi manusia manusia biasa dengan kendaraan yang begitu cepat, apa yang terjadi pada tubuh kita? Nah, seperti itu, Mbak. Setelah itu diangkat ke atas ke Sidratul Muntaha, dan ini cerita-cerita ini, kisah-kisah ini kita berikan kepada anak-anak kita agar itu menjadi inspirasi dan kekuatan spiritual untuk anak-anak kita. Sholat sangat penting, ya. Sholat sangat penting. Kita berikan kepada anak-anak kita bahwa kisah-kisah keteladanan Rasulullah, keteladanan sahabat itu kita perlu ajarkan, dan tidak hanya berhenti di situ, tetapi bagaimana menarik pelajaran, menarik ibroh supaya kita bisa implementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ketika saya bertanya kepada anak-anak, bagaimana ceritanya Isra Mi'raj? Tidak semuanya tahu, ya anak sekarang. Mungkin orang tua lebih suka mengajarkan kancil mencuri timun. Sedangkan nilai ibrohnya sangat rendah ya Mbak ya. Memang itu cerita rakyat, bisa kita ceritakan, tetapi kita harus tarik garis, ini loh yang tidak boleh diajarkan. Itu tetap kancil mencuri timun, mencuri itu perbuatan jelek loh, kancil itu licik loh, jadi tidak boleh, orang Islam tidak boleh seperti itu. Itu terus kita ajarkan kepada anak-anak. Putus asa, perasaan putus asa itu selalu ada pada anak, selalu ada kepada orang tua, anak terutama. Ketika dalam sebuah kelompok dia tidak diterima, maka itu akan menimbulkan keputusasaan dan menarik diri. Nah, itu perlu kita berikan kalau hanya langsung kita marahi saja, ini adalah sebuah perundungan yang dilakukan orang tua terhadap anak. Maka yang kita bisa lakukan adalah memberikan contoh-contoh bagaimana sih Rasulullah itu ketika Rasulullah menceritakan, oh ya aku habis jalan loh dari Mekah ke Palestina dalam waktu yang sangat dekat. Kira-kira yang Mbak dulu kalau belum ada pesawat, onta saja jalan 2 bulan, kira-kira apa yang dikatakan? Ada orang ngomong begitu? Masa sih? Terus apa lagi? Mungkin dia gila gitu ya. Ya enggak? Ayo, ya enggak? Cerita-cerita itu yang kita angkat. Jadi membumikan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi kita bumikan kepada anak-anak kita. Coba nak, kalau dulu Rasulullah seperti ini, pasti akan banyak orang yang mengatakan, oh gila ya ini orang, gak mungkin orang aja jalan 2 bulan pakai onta, kenapa ini kok cuman sebentar dalam waktu sekilat, ya dalam waktu tidak bisa dibayangkan sekejap mata. Nah, ketika beliau cerita seperti itu, maka pasti ada perundungan di dalamnya. Jadi perundungan itu tidak hanya hari ini saja, bullying itu tidak hanya hari ini saja. Zaman Rasulullah pun sudah dibully gitu ya. Maka janganlah kita mencari contoh-contoh di luar dari nilai-nilai Islam. Maka kuatkan akidah anak-anak kita, kuatkan contoh-contoh itu hanya kita ambil dari
perilaku Rasulullah, perilaku sahabat, sehingga anak-anak kita itu lebih familiar, lebih mencintai Rasulnya dibanding mencintai artis-artis Korea. Suka nonton drakor ya. Ya, suka nonton drakor. Ya, jadi kita tarik lagi Mbak. Jadi bully, perundungan itu tidak hanya terjadi di masa sekarang, masa dulu pun sejak zaman Rasulullah itu sudah terjadi. Rasulullah mengalaminya. Dan perundungan itu, bully itu tidak hanya dilakukan oleh orang luar, tetapi bisa orang-orang yang menjadi saudara-saudara kita. Seperti Abu Lahab, pamannya. Ya, bagaimana mencaci, ya, bahkan tidak hanya bully secara verbal, bully secara fisik dilakukan. Maka ketika kita mengajarkan kepada anak-anak, ini loh akan timbul kekuatan spiritual. Wah, aku baru segini ya, bagaimana dengan Rasul kan gitu ya, aku baru segini, aku nggak ada apa-apanya ya, oke deh aku kuat hari ini. Seperti itu. Jadi spiritual perlu kita asah dengan anak-anak kita melalui cerita-cerita, ya, cerita Nabi, ya, kekuatan itu harus kita tampilkan kepada anak-anak kita sehingga dia nggak gampang jatuh, nggak gampang depres. Itu dengan cara membacakan buku cerita ya, Mi? Ya, buku cerita salah satu yang metodenya. buku cerita sekarang tuh udah banyak banget buku cerita ya yang isinya tentang sirah Nabi, Ya, gitu betul. kan? Atau kisah-kisah anak-anak soleh juga bisa ya, Bu? Iya, cuman yang menjadi masalah adalah kisah-kisah buku yang ada, cerita-cerita komik-komik yang ada, Islami yang ada ini masih sekedar teoritis, Mbak. Jadi hanya teoritis saja. Seperti ini loh kejadiannya, tetapi tidak bisa kita bumikan, tidak bisa kita bumikan konteks teks menjadi kontekstual di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bumikan. Sebagai ayah bunda harus cerdas membumikan bahasa-bahasa yang ada di cerita-cerita Islami tadi itu. Seperti tadi, bully itu nggak hanya dulu loh, bully itu terjadi nggak hanya sekarang, tetapi terjadi pada dulu. Coba bayangkan kalau Rasulullah, kalau kita dulu hidup di zaman Rasulullah, pasti kamu akan ngomong, ih nggak mungkin banget. Maka itu adalah ujian keimanan pada saat itu, yang Islam pun bisa jadi murtad kan dengan adanya kasus-kasus seperti ini ya. Itu adalah dari bully, kembali perundungan. Rasulullah kuat karena mempunyai spiritual yang sangat kuat. Jadi kalau anak-anak sekarang baru dihina, baru dibully teman-temannya, cepat jatuh, cepat runtuh, ini terkadang ada peran orang tua di dalamnya yang tanpa disadari ikut menambah perundungan itu. Kamu gitu aja cengeng. Yes. Bahasa itu sebenarnya sudah menyakitkan loh, ya. Dan itu sudah bully secara verbal. Harusnya kan ada apa sayang, apa yang bisa Umi bantu? Ini Mi, bla 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 bla. Oke. Menurut kamu bagaimana? Menurut saya harusnya begini Mi. Oke. Jadi kita berikan kesempatan anak-anak untuk mencari sendiri solusi dari masalahnya. Mereka bisa kok, mereka cerdas karena sebenarnya mereka mempunyai EQ dan mempunyai EQ. Jadi mereka tahu apa yang terjadi pada dirinya dan tahu bagaimana solusinya. Dan kita hanya akan menguatkan spiritual yang ada pada diri anak ini. Gitu. Bukan malah ikut ngebully. Yes. Ini untuk salah satu meningkatkan SQ ya. Nah, kunci untuk meningkatkan SQ-nya itu tadi banyak Mbak. Ada dua mungkin ya yang paling kuat. Bagaimana spiritual yang ada pada anak itu kita bisa tingkatkan. Yang pertama ini adalah ketaatan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi contoh juga ya. Ya, karena mau tidak mau orang tua ini role model, ya. Guru role model, orang tua role model. Apalagi saat ini PJJ seluruhnya ada di tangan orang tua. Guru hanya mendampingi. Jadi berputar kan? Berputar. Jadi yang awalnya menjadi kewajiban guru berubah menjadi orang tua. Dan ini
orang tua benar-benar dari mulai bangun sampai tidur anak-anak mengetahui dan menjadi contoh buat anak-anak. Maka kunci spiritual untuk kesuksesan anak-anak kita adalah adanya hubungan kita kepada Allah, adanya hubungan ketaatan orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat kisah Nabi Ibrahim, bagaimana beliau mempunyai seorang anak Nabi Ismail yang begitu taat, bahkan untuk disembelih pun itu taat. Oke, Pak, mau sembelih saya kan gitu kan. Artinya itu kan ketaatan yang luar biasa yang diberikan anak kepada orang tuanya. Hari ini ada nggak iya? Yang ada dipikir, Bapak kenapa ya? Waras, Pak. Mungkin harus kita kembali lagi. Kenapa Nabi Ismail itu terlahir begitu taatnya? Karena Nabi Ibrahim pun taat kepada Allah. Nah, ketika ketaatan seorang ayah, seorang bunda terhadap Allah sangat tinggi, maka dengan sendirinya anak akan mengikuti milah-milah orang tuanya. Maka yang pertama supaya anak kita ini menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang menyejukkan hati kita, bukan menyebalkan mata kita, menyejukkan mata kita, adalah yang pertama kita bina hubungan komunikasi yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita jalin cinta kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ketaatan, kewajiban, dan hal-hal yang dilarang itu kita patuhi. Kalau sebisa mungkin hal-hal yang memang masih samar-samar kita hindari. Kita hindari hal yang samar, kita hindari yang haram, tetap kita tidak usah masukkan kepada keluarga kita. Mengapa seperti itu? Karena hal yang haram akan berubah menjadi darah-darah yang mengalir kepada anak-anak kita, dan ini akan mempengaruhi pola pikir anak, akan mempengaruhi emosional anak, sehingga akan cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Kenapa? Karena berasal dari hal-hal yang negatif. Tetapi kalau orang tua memberi makan anak-anak dengan hal yang halal, yang positif, yang thayyib, insya Allah darah yang mengalir kepada anak-anak kita pun juga darah yang thayyib. Jika memang anak kita nantinya di luar mendapatkan pengaruh yang negatif, maka anak-anak kita tuh akan cepat kembali kepada milahnya. Kapanpun pasti akan kembali. Mengapa? Karena darah yang mengalir adalah darah-darah yang thayyib tadi. Satu. Yang kedua adalah optimalisasi kecerdasan. Optimalisasi kecerdasan. Iya, optimalisasi kecerdasan. Jika di dalam sekolah, terutama kasih Ananda tadi, yang mengoptimalkan 4 tadi. Ada 4. Iya. KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Yang mana spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan ini benar-benar harus diolah sesuai dengan perkembangannya, diolah sesuai dengan kelasnya, dengan kemampuan pada personal anak ini, sehingga anak mempunyai kekuatan yang menyeluruh, mampu mempunyai kecerdasan yang utuh, sehingga menjadi manusia yang cerdas dan beriman. Ini tujuan utama dari pendidikan, ya. Jadi sekolah itu ibaratnya kayak memilih jodoh. Kalau memilih jodoh pasti kan selektif banget tuh ya. Selektif banget. Jadi harus diperhatikan A, B, C, D sampai Z-nya. Kita boleh lihat, kalau milih jodoh itu boleh lihat agamanya, boleh lihat gantengnya, cantiknya,
boleh lihat keturunannya, boleh lihat hartanya atau kayanya. Dari 4 itu yang paling dipilih adalah agamanya. Kalau agamanya dipilih, insya Allah selamat semuanya, gitu ya Mbak ya. Oh, milih agamanya bagus, insya Allah Allah akan kayakan. Yang ganteng kelihatannya yang jelek kelihatannya cantik, yang jelek kelihatannya ganteng karena perilakunya baik, gitu. Tapi kalau sudah kita pilih misalnya cuman karena gantengnya saja, maka kalau sudah tua kelihatan jelek banget, ya. Harta tapi sudah kelihatan kalau yang dipilih hartanya, ketika harta habis kita sudah nggak mau lagi, yang seperti itu Mbak ya. Jadi yang pilih itu agamanya. Sama ketika kita memilih sebuah sekolah itu kayak jodoh. Sekolah itu kayak jodoh. Pilih yang memang benar-benar mempunyai konsentrasi yang tinggi dalam bidang agama. Nah, jangan pilih hanya sekedar sarana dan prasarana, karena sarana prasarana itu hanya menunjang. Tapi yang pertama, lihat kurikulumnya. Apakah kurikulumnya ini berbasis agama? Apakah kurikulumnya ini berbasis spiritual, emosional, dan intelektual? Tetap 3 ranah itu kita perhatikan. Pertama, ketika kita masuk ke dalam sekolah yang kita tanya, apa kurikulumnya? Bagaimana guru dalam mendidik, bagaimana guru dalam menerapkan kurikulum itu yang bisa kita terapkan. Itu optimalisasi kecerdasan, baik di sekolah, rumah, dan masyarakat. Optimalisasi kecerdasan ini Mbak membutuhkan 3 langkah. Rumah, orang tua, bekerja sama dengan sekolah, dan bekerja sama dengan masjid. 3 tempat ini yang benar-benar harus saling berinteraksi kuat, saling mempunyai visi misi yang sama agar menghasilkan anak-anak didik yang memang seperti kita harapkan. Anak didik dari rumah dibekalin untuk sholat misalnya, sederhananya Mbak, sholat. Ketika di sekolah juga anak disuruh sholat. Di rumah ibu bilang, nak sholat, gitu ya. Oke anak sholat. Di sekolah disuruh sholat, oke dia sholat. Pergilah ke masjid, DKM marah-marah. Anak kecil nggak boleh sholat, anak kecil lari saja. Nah, Itu ini jadi ada ini ya, Mi, ada timpang tindih. Iya, ada timpang tindih. Dan ini pendidikan tidak akan berjalan dengan baik kalau terjadi timpang tindih ini ya, tidak ada terjadi keserasian di antara ketiganya. Maka yang dibutuhkan ini 3 berjalan, serasi. Masjid memang menyediakan untuk anak-anak, meyakini bahwa kalau di masjid masih ada anak-anak, artinya masjid ini akan hidup, generasi masih ada. Tapi kalau isinya hanya cuma orang tua saja, yang adzan orang tua, yang imam orang tua, yang sholat juga orang tua, yang sudah bau-bau, ini artinya generasi sudah mau habis, ya. Artinya mohon kepada pembina masjid, membuka diri untuk anak-anak. Berikan anak-anak ini hadiah-hadiah kecil, nggak seberapa hadiahnya, kasihlah permen-permen atau kue-kue yang murah-murah saja, asal kamu nanti diam ya sholatnya. Kita bina tidak diusir, yang ada adalah pengusiran gitu ya. Atau sweeping ya. Jadi kalau misalnya disuruh sama orang tuanya sholat ke masjid, dia udah menolak karena Iya. di masjid gak boleh. Enggak mau, nanti dimarahin, aku takut sama itu, aku takut sama ini. Nah, itu juga mengganggu proses keberhasilan di dalam pembelajaran, terutama karakter moral dan spiritualnya, emosionalnya ini akan terganggu. Di rumah, nak sholat, di sekolah, yuk diajarin sholat, pergi ke masjid, pulang kamu ya, kamu hanya bikin main-main saja di sini, main aja di rumahmu. Nah, maka harus ada cara-cara unik, cara-cara cantik bagaimana DKM ini mengelola anak-anak sehingga anak-anak ini betah di masjid, menjadi
enjoy di dalam masjid. Masjid menjadi ladang pendidikan, masjid menjadi tempat tumpuan anak-anak untuk berdiskusi. Wah, subhanallah, itu indah sekali itu masjid. Kayaknya ada di Al Jihad itu, Mbak SMP, belakang Ramayana. Luar biasa itu. Di Kampung Bulak ini. Iya, di Kampung Bulak ini Masjid Al Jihad luar biasa. Pagi kita mengadakan tadarus Al-Qur'an itu lebih dari 40 anak itu kita bagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang lebih unik lagi, saya punya murid ya di situ. Selain saya di Sekolah Kasih Ananda, saya juga membina di masjid-masjid ya. Masjid binaan saya. Kami konsentrasi bertahfiz ya Mbak ya, tahfiz Quran. Kami punya satu anak ketika diajarin Ustadz, kok sulit, tidak seperti anak-anak yang lain. Satu Ustadz memegang 10 anak itu bisa, dan capaiannya seperti silabus yang kita terapkan. Tapi ini ada anak satu yang sulit sekali, kelas 3 tapi bicaranya masih belum sempurna ya. Setelah saya tanya sama orang tua, coba aku lihat punya tes IQ enggak? Oke, saya baca tes IQ, ternyata anak ini borderline. Jadi borderline itu IQ-nya 70 ya Mbak ya, sekitar 70. Saya melihat, anak ini borderline. Oke, berarti dia tidak bisa disamakan pendidikannya dengan anak-anak yang ada. Maka anak borderline ini saya pegang sendiri, dan pengucapannya pun itu tidak bisa sama dengan anak yang lain. Anak-anak yang lain cukup dibacakan, mereka mendengarkan, mereka bisa menerapkan. Tapi kalau ini benar-benar melihat bentuk huruf, dan ketika kita terapkan dengan benar, kita seimbangkan IQ-nya, EQ-nya, dan SQ-nya. Ini anak yang borderline bisa menghafal surat An-Nas sampai tadi itu Aro'aital itu ya. Aro'aital tadi itu selesai, bacanya selesai. Mungkin kalau nggak diajak ngomong dia diem, tapi ketika disuruh ngomong dia bisa. Ngomong pun masih cadel, tetapi saya yakin bahwa Allah ini memudahkan membaca Al-Quran loh. Al-Quran ini dimudahkan, saya yakin itu. Maka saya punya keyakinan yang kuat, anak yang borderline ini saya dampingin, dan alhamdulillah membacanya bisa seperti anak-anak yang normal, tetapi mungkin tingkat percepatannya agak terlambat dibanding anak-anak yang lain. Gitu Mbak. Nah, melihat karena kalau kita lihat ya, ini juga ada mungkin kegagalan ya, atau kerendahan SQ itu, kerendahan SQ pada anak itu, apa yang menyebabkan itu rendah gitu, SQ-nya rendah? Spiritualnya rendah ya, yang menyebabkan anak-anak mempunyai hari ini spiritualnya rendah, lebih kepada mereka lebih kepada hedonisme ya, lebih kepada hedonisme ya, senang, anak tidak bisa ditempa, tidak bisa mendapatkan tekanan, mereka hanya bisa mendapatkan kesenangan dan kesenangan saja. Banyak faktornya Mbak. Yang pertama adalah pelajaran agama yang sedikit, yang rendah. Jadi di sekolah rendah pelajaran agamanya, di rumah orang tua tidak memperhatikan nilai-nilai agama, pergi ke masjid diusir. Tadi ya, tiga tempat tadi ya. 3 tempat. Ini tempat anak sekolah, anak-anak yang memang usianya belum masuk kepada usia pekerja. Jadi masih usia pembelajar, belum usia produktif ya. Kalau usia produktif itu kan usia produktif itu berapa ya Mbak ya? Umurnya usia 20 ya. Usia produktif itu 15 itu sudah masuk produktif, sampai 60. Jadi anak-anak yang masih dalam usia SD sampai SMP atau SMA itu apalagi SD sampai SMP nih, SD sampai SMP. Ini 3 ini komponen. Rutinitasnya cuma 3 kalau kita pahami anak-anak. Rumah, sekolah, masjid. Gimana itu? Tempat-tempat yang bermain itu ya selingan-selingan saja.
apa yang menjadi sebab kenakalan anak-anak ini? Yang pertama, apabila di rumah tidak terjadi keharmonisan, ya, terjadi keretakan dalam rumah tangga. Ini membuat anak-anak lebih apatis di dalam menghadapi kehidupan di luar. Dia lebih dia lebih tidak kurang semangat mungkin ya. Kurang. Kenapa? Karena di rumah pun yang ada hanya pertengkaran, cekcok, sehingga dia merasa tidak nyaman, sehingga melakukan kenakalan dengan harapan dapat membahagiakan hatinya. Itu harapannya. Terus mandeknya dinamika anak-anak ya. Jadi ramah kepada anak saat ini sudah mulai agak tergerus. Ya, ramah kepada anak saat ini agak tergerus. Senyum kepada anak itu sudah menjadi hal yang mahal ya. Tiba-tiba hai, itu kan sudah menjadi hal yang mahal ya. Jadi dinamika ini yang membuat anak-anak itu menjadi batu, hatinya menjadi keras. Kenapa? Karena lingkungan tidak memberikan kenyamanan, lingkungan tidak mengajarkan kelembutan. Tidak ada lagi senyuman dan senyuman, tidak ada. Yang ada adalah pertengkaran, terus menyuruh dengan kata-kata yang kasar. Sehingga itu yang menyebabkan kenakalan buat anak-anak. Dan saya rasa tanpa kita sadari di dalam satu rumah tangga itu banyak yang terjadi seperti itu ya Mbak. Banyak sekali ya. Jadi tanpa disadari orang tua, lingkungan itu jarang sekali memberikan senyuman kepada anak-anak. Apalagi saat ini ya, dewasa ini di mana himpitan ekonomi yang begitu tinggi ya, sehingga lupa cara tersenyum. Gimana sih caranya senyum gitu ya? Lupa cara tersenyum kepada anak-anak. Ekonomi tadi ya. Ya, sangat mempengaruhi. Tetangga pun juga lupa cara tersenyum dengan tetangga yang lain, lupa cara tersenyum dengan anak-anak yang ada di sekelilingnya, lupa bagaimana dia mempunyai tanggung jawab moral untuk anak-anak yang ada sekelilingnya. Selanjutnya adalah pergaulan yang negatif. Ketika di rumah dia nggak nyaman, di sekolah juga mungkin apalagi PJJ ya, di sekolah tertolak, di masjid diusir, gitu. Maka dia akan mencari pergaulan itu menganggapnya menjadi memberikan kebahagiaan pada dirinya. Pergaulan ini memberikan kenyamanan pada dirinya sehingga dia asik bermain di dalamnya, dia asik di dalam hegemoni ini Mbak. Mari kita tengok banyak sekali saat ini pemuja-pemuja setan ya, dan anak-anak kita itu sering mencari itu. Dan ketika kita lihat peradaban di luar sendiri, hari Jumat kemarin ada peluncuran lagu ya, kalau nggak salah Your Call Me atau gimana ya, lagu memang lagu luar negeri ya Mbak. Itu menceritakan bahwa dia menceritakan ini penyanyi ini pindah dari surga pindah ke neraka, dan dia sangat bersenang hati di situ menari-nari dengan setan. Dan itu sudah itu lagu, dan itu tren gitu, lagu itu menduduki pada peringkat yang paling atas. Ketika kita lihat itu adalah lagu-lagu setan. Dan banyak anak kita yang menjadi penikmatnya. Ya, itu banyak anak-anak kita yang menjadi penikmatnya. Artinya bagaimana sudah mulai masuk budaya-budaya luar ke kamar-kamar anak kita. Sudah mulai masuk lagu-lagu setan ya, yang memuja setan itu masuk ke dalam anak-anak kita. Maka enggak heran kalau anak-anak kita itu lebih asik di dalam kamar, dia tidak mau berinteraksi dengan orang tuanya, dengan kakaknya,
lihat dulu apa yang dia konsumsi, karena dari lagu-lagu saja itu sudah ada penyekutuan diri dengan setan-setan. Dan ini mari ayah bunda kita lihat anak-anak kita apa yang dikonsumsinya di dalam kamar itu. Selanjutnya film sadis, film porno itu juga sangat mempengaruhi kenakalan-kenakalannya. Jadi lagu-lagu itu saat ini bukan lagu-lagu alay saja Mbak ternyata. Saya cari lebih dalam, oke, lagu cinta. Dulu itu kalau kita mau nengok ke belakang, kalau pada tahun bukan pemerhati lagu ya, bukan ya, tetapi kita harus melihat lagu-lagu ke belakang tahun 80, tahun 90 itu lagu-lagu tentang kesetiaan. Ya, sampai ada lagu yang Isabella dan lain-lain ya. Itu kan lagu-lagu kesetiaan ya. Terus masuk lagi teman tapi mesra. Masuk lagi berarti kan ini mau mengajak perselingkuhan. Ke tahun-tahun ini malah lagunya berubah menjadi bersekutu dengan setan. Kenapa kok lagu bisa tercipta? Karena berasal dari budaya yang ada. Lagu tercipta, film tercipta berasal dari budaya-budaya yang ada. Dan ini budaya anak-anak kita. Anak-anak kita sedang dihadapkan pada budaya setanisme ya. Dan ini harus kita bentengin. Apalagi yang harus kita lakukan kalau bukan penguatan spiritual kepada anak-anak kita. Luar biasa ya. Iya. Jadi apa ya, tantangan orang tua di zaman now ini itu luar biasa. Harus benar-benar dikuatkan di rumah ya. Iya, kembali benteng terakhir ya rumah tangga. Benteng terakhir adalah ayah bunda. Karena ketika kita lihat di luar, lagu pun bisa menjadi racun. Film bisa menjadi racun, game bisa menjadi racun. Jadi kalau orang tua mendengar anaknya lagu-lagu barat, lagu-lagu luar negeri, tengok nih, ini lagu apa ini ya? Atau justru malah mungkin gini, biarin aja sih gitu. Itu kan cuma lagu. Iya, bisa jadi karena faktor ketidaktahuan orang tua sehingga menganggap, wis anakku bisa bahasa Inggris. Dia sambil belajar bahasa Inggris. Iya, sambil belajar bahasa Inggris tetapi meruntuhkan akidah. Maka akidahnya dikuatkan dulu, spiritual kita kuatkan dulu. Silahkan setelah kuat di dalam rumah maka dia akan mengembangkan dirinya, mencari di luar apa yang memang cocok untuk pertumbuhan kesuksesan dia nanti. Nah mungkin terakhir nih strateginya apa nih supaya selain tadi ya menguatkan keimanan di dalam rumah, mungkin ada strategi lain untuk bisa meningkatkan SQ. Iya, strategi yang pertama adalah ikatan batin ya, terutama ikatan batin antara keluarga. Ini harus diwujudkan kembali, dikuatkan kembali. Jangan sampai ayah menghendaki A, ibu menghendaki B, anak menghendaki C. Maka tidak ada ikatan yang kuat. Pertama adalah tumbuhkan ikatan yang kuat antara anak dan orang tua. Tumbuhkan ikatan dengan kuat, bisa dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, bisa dengan kegiatan-kegiatan sosial. Nah, hari ini kita bersepeda bareng yuk. Nah, tanpa sadar itu sudah menjaga ikatan. Yang awalnya anak tidak mau curhat tentang dirinya, melalui bersepeda bareng, oh dia bisa curhat loh gitu. Maka ikatan-ikatan itu kita bangun kembali. Yang hari ini sudah pudar, sudah nafsi-nafsi, maka kita bangun. Selanjutnya adalah strateginya adalah menanamkan agama, menanamkan nilai-nilai agama. Puasa, sholat, zakat itu harus kita kita latih ya sebaik mungkin. Selanjutnya adalah kerjasama. Sekolah, di rumah dan masjid. Nah, 3 tempat tadi ya. 3 tempat ini adalah vital. Ini adalah tempat yang paling kuat untuk mendidik, merubah, menjadikan karakter-karakter yang memang karakter yang intelektual,
tetapi agamis. Karakter cerdas dan memiliki moral yang tinggi. Cerdas dan agamis. Nah, ini rumah, sekolah, dan masjid. Jadi pilih sekolah yang memang benar-benar konsentrasi dalam meningkatkan IQ, EQ, dan SQ. Nah, satu lagi nih Mi, berkaitan dengan tadi sekolah ya. Nah, sekarang ini kan PJJ nih Mi. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya menyeimbangkan tadi 3 tempat tadi, di rumah, di sekolah, dan masjid. Sementara sekolah ini kan lagi PJJ. Gitu. Gimana nih kasih Ananda sendiri? Kasih Ananda, betul. Kasih Ananda dalam menerapkan IQ, EQ, dan SQ itu adalah memberikan instrumen penilaian yang tidak hanya bersifat kuantitatif tetapi bersifat kualitatif. Jadi kuantitatif itu konsentrasi bagaimana siswa harus mencapai nilai-nilai seperti yang diharapkan sesuai dengan instrumen-instrumen yang kita buat, tetapi kita tidak lupa bahwa ada nilai kualitatif yang jauh lebih penting untuk perkembangan anak. Maka kita buat instrumen pembiasaan pagi apa yang harus dilakukan anak. Setelah itu dalam puasa ini bagaimana supaya kita membuat instrumen agar anak pergi ke masjid. Gitu. Mungkin bisa minta tanda tangan ya, dulu kan ada ya tanda tangan ya. Masih berlaku nggak? Kalau dulu mungkin di zaman daerah sekolah selesai tarawih itu lari, lari nemuin apa namanya imam ya, imam masjid ya, atau penceramah gitu kan. Kalau saat ini Mi, apakah ditanya masih laku atau tidak? Sebenarnya masih, tetapi dengan warna yang berbeda, dengan dengan instrumen-instrumen yang berbeda. Tetapi hasil akhir portofolio yang kita kendaki adalah bagaimana anak-anak bisa menseimbangkan, bisa hidup di 3 tempat ini. Rumah, sekolah, dan masjid. Maka instrumen yang kita buat mencakup 3 ranah ini. Bagaimana anak bisa sholat di masjid, anak bisa terawasi dengan orang tua dengan baik, dan sekolah melakukan pengontrolan, pembinaan yang kuat, mengedukasi orang tua, memberikan edukasi kepada anak, dan bekerja sama dengan masjid setempat bahwa anak ini mohon dibina di dalam bulan Ramadan ini. Itu akan kita lakukan. Jadi penilaian dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif. Nah, itu dia Mitra Desi. Bincang-bincang kita di siang menjelang sore ini luar biasa. Tadi ya ada 3 komponen ya untuk mencapai anak yang cerdas di dunia maupun di akhirat. Nah, 3 komponen ini tadi adalah IQ, EQ, dan SQ. Nah, tadi juga sudah kita paparkan ya. Sudah dipaparkan oleh Umi Anis tentang bagaimana strateginya, kenapa bisa gagal atau rendah SQ-nya, dan seperti bagaimana apa mengatasinya. ya, strategi atau mengatasinya seperti apa juga sudah dibahas oleh Umi Anis Ratnawati NPDI selaku Kepala Sekolah SDS Kasih Ananda. Iya. Nah, tentunya buat Mitra JC yang tertinggal atau kelewat tayangan ini bisa menyimak kembali di Facebook Radio JC ataupun di YouTube Jakarta Islamic Center di JC TV. Nah, sebelum kita tutup karena kita sudah di akhir perjumpaan Mitra JC, akan disampaikan oleh Umi Anis Ratnawati NPDI. Ya, baik Mitra JC yang saya hormati, bahwa anak adalah investasi yang sangat berharga dan anak adalah sebuah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Maka jangan bermain-main dengan anak, terapkan pendidikan yang tepat kepada anak-anak kita dengan meningkatkan IQ, EQ, dan SQ. Dengan 3 ranah dan komponen ini, maka anak-anak akan mencapai goal yang diharapkan. IQ berfungsi untuk memahami situasi yang ada, EQ mampu anak-anak mengolah hati dan perasaannya bagaimana mengatasi situasi yang ada pada saat ini, sedangkan spiritual adalah menguatkan, menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berharap
Bapak Ibu konsen pada pendidikan dan kasih Ananda fokus dalam meningkatkan 3 kecerdasan ini, IQ, EQ, dan SQ. Bentuk penilaian kami tidak hanya kuantitatif tetapi kualitatif, bagaimana anak-anak mampu mencapai prestasinya tidak hanya dalam IQ-nya saja tetapi dia cerdas di dalam emosionalnya dan spiritualnya. Terima kasih. Oke. Baik Mitra Jesi, kita sudah di menit ke-23 terlepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat. Iya. Semoga bincang-bincang kita hari ini itu bisa memberikan manfaat ya buat Yes. Mitra Jesi, dan tentunya juga Dara mau ucapkan terima kasih atas attention Mitra Jesi yang sudah mampir ke Facebook Radio Jesi dan meninggalkan love ya di sana. Terima kasih. Terima kasih. Dan juga terima kasih yang udah men-share video siaran ini. Dan juga kami mohon maaf atas mungkin ada kekurangan ya, atas salah kata. Dan tentunya insya Allah di pekan depan kita akan kembali hadir Insya Allah dengan tema yang lebih menarik berbeda, lagi. ya, dan menarik ya. Oke, Mitra Jesi, kami Ya. pamit undur diri. Dara dan Umi Ani Kertomati MPDI, mohon maaf dan Atas segala sesuatunya dan kita akhiri. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.